Oke, salam komunikasi teman-teman. Kita hari ini kehadiran mahasiswa yang luar biasa. Oke, dia mau cerita tentang bagaimana suka dukanya bikin skripsi nih. Oke, siapa namanya nih? Halo, nama saya Anissa Kristiani Manulang, Pak. Oh, lihat situ dong. Ya. Nah, Anissa, kira-kira Anda skripsinya itu judulnya apa sih? Skripsi yang saya teliti itu judulnya Strategi Sosial Media Marketing Yayasan Pendidikan Kemenangan Bersama dalam meningkatkan brand awareness melalui media sosial Instagram. Oke. Nah, kalau dari judulnya itu kan menarik ya. Kenapa sih tertarik meneliti di sekolah apa tadi? Sekolah Kemenangan? Yayasan Kemenangan Oke, Bersama, Pak. Kenapa? Pertama tertarik untuk meneliti topik ini karena memang di beberapa tahun terakhir ini kan sosial media marketing juga lagi hype ya, Pak ya. Banyak sekali media-media sosial Instagram yang lagi naik, yang lagi banyak penggunaannya, termasuk perusahaan-perusahaan juga banyak pakai. Akhirnya tertarik nih untuk meneliti tentang sosial media marketing di satu perusahaan ini gitu. Ngomong-ngomong sosial media marketing itu apa sih? Mungkin bisa cerita nih teman-teman kan pengen tahu ya. Kenapa sih tertarik pakai sosial media marketing itu apa sih? Jadi supaya paham nih teman-teman. Nah, jadi sosial media marketing sendiri itu adalah salah satu kegiatan di mana satu perusahaan atau orang tertentu juga bisa ya melakukan kegiatan periklanan gitu melalui sosial medianya sendiri. Nah, sosial media marketing itu aktif dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, jadi yang saya pilih itu yang pertama kita harus situation kan analisis seperti apa sih yang perlu kita lihat, situasinya apa di industri yang lagi hype, mungkin trending apa, dan selanjutnya kita juga bisa lihat gimana misalnya pasar sekarang lagi sukanya apa dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam ini Anda menggunakan studi kasus ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira apa sih tahap-tahap yang Anda lakukan nih dari mulai cari data sampai akhirnya ujian skripsi? Apa aja yang Anda kerjain? Yang pertama karena ini metode studi kasus, pertama harus cari tempat yang bisa kita teliti dulu ya, Pak ya. Tempatnya yang menarik perhatian, yang bisa kita jadikan tempat pembelajaran. Nah, tempat pembelajaran yang saya pilih itu Yayasan Kemenangan Bersama. Dia tuh punya nama lain Tax Academy. Saya pilih dia karena memang ini tuh perusahaan atau lembaga bimbingan belajar yang berkaitan dengan pajak gitu. Nah, menurut saya ini menarik gitu. Jadi akhirnya saya teliti di sana. Saya coba melakukan wawancara, saya observe apa sih yang jadi kelebihan ataupun unique point nih dari perusahaan. Sampai akhirnya saya masuk ke sesi wawancara beberapa kali, pengumpulan data, dan baru deh mulai mengolah datanya. Gitu, Pak. Ada kesulitan nggak pada saat mengolah data atau melakukan penelitian sebelum ujian ya? Iya. Kesulitannya apa? Kalau kesulitannya mungkin karena metode penelitian saya itu kan menggunakan kualitatif ya, Pak ya. Jadi kadang pada saat kita coba triangulasi atau kita melihat isi dari skripsi kita itu kadang kayak ada pertanyaan kayaknya harusnya bisa ditambahin, bisa ditanyain nih untuk memperjelas isinya gitu. Kesulitannya kualitatif gitu sih, Pak. Khususnya studi kasus itu emang harus komprehensif. Iya, betul, Pak. Ya kan? Kan waktu ujian Anda juga kan, wah ini mana nih, buktinya mana nih gitu. Iya, kan? betul, Pak. Oke, sekarang kita waktu di ujian nih Anissa emang agak sedikit gimana gitu. Coba ceritain dong pada saat ujian gitu. Apa sih yang diminta, yang Anda merasa ini kurang gitu, apa yang diminta? Sebenarnya kalau menurut saya sih sebagai pembimbing Anda udah oke sih. Cuman kan harusnya ada apanya, tambahan apa, jadi ditambah kan. Oke, boleh cerita. Oh iya, salah satu kekurangan pada saat saya sidang skripsi itu sebetulnya saya tidak menampilkan gambar-gambar ya, Pak, yang menjadi contoh. Jadi memang kalau dalam penelitian kualitatif itu hal yang cukup penting juga, apalagi sosial media itu kita perlu memaparkan gambar-gambar ya. Karena kan sosial media marketing yang bisa kita lihat pembedanya dari satu perusahaan atau dengan perusahaan lainnya itu kan hasil-hasil dari konten marketingnya. Nah, itu saya tidak lampirkan. Jadi pada saat kemarin sidang skripsi atau pada saat ujian itu ditanyakan oleh penguji gitu. Saya juga kaget gitu. Kirain gak bakal ditanyain gitu. Iya, oke. Nah, setelah itu lolos dari ujian skripsi, dengar-dengar revisinya juga susah ya. Gimana cerita dong? Iya, kalau dibilang susah nggak terlalu, tapi lumayan susah karena memang harus menambahkan bukti-bukti berupa gambar,
gimana kita coba harus korek lagi isi sosial medianya, karena kan tidak semua perusahaan itu mau terbuka tentang konten-kontennya kayak apa. Jadi memang kita harus aktif sendiri sih untuk cari-cari konten mana yang sesuai dengan tahapan-tahapan dalam sosial media marketing, baru bisa kita masukkan ke skripsi. Oke. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Iya. Ada pembelajaran apa sih pada saat Anda bikin skripsi ini buat diri Anda pribadi, juga buat masyarakat, kegunaannya apa sih gitu? Skripsi saya gitu. Iya dong. Kalau yang pertama, kalau secara pribadi pembelajaran saya dalam skripsi ini, saya belajar untuk jadi orang yang teratur sih Pak. Jadi kita harus tahu bagaimana membagi setiap tugas-tugas, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa kita tunda dulu, mana yang harus segera nih kita kerjakan. Kalau secara pribadi saya belajar, jadi dampak dari skripsi ini saya jadi lebih teratur gitu. Dan kalau dampak untuk masyarakat mungkin dari skripsi yang saya teliti ini, memang penggunaan media sosial itu sangat penting. Jadi kita harus benar-benar tahu sosial media itu bagaimana sih di manage-nya. Ya salah satunya ya dengan mengerti tahapan-tahapan apa saja sih yang perlu kita tahu dan perlu kita lakukan, supaya banyak perusahaan juga kan bisa maju kalau misalnya mengerti tahapan-tahapan dalam penggunaan sosial media marketing. Oke teman-teman, ya itu tadi pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ngambil studi kasus. Oke, salam komunikasi. Terima kasih.